Lama-lama rame Wak yang terbang di atas kepalanya. Dan kalian tahu burung gagak ini bukan sekedar terbang biasa gitu loh Wak, melainkan berusaha mencakar Om Dika sama penumpangnya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali lagi menceritakan kisah horor Wawa yang sudah masuk di part 121. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang perjanjian seorang kakek dengan makhluk gaib, Wak. Di malam ini aku akan membawakan sebuah kisah tentang kebaikan seorang laki-laki yang tidak pernah segan membantu orang-orang di sekitarnya. Tapi sayangnya, Wak, kebahagiaan itu disalahgunakan sehingga laki-laki ini mengalami sebuah tragedi memilukan dalam hidupnya. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa lama-lama lah kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah horor Wawa yang akan aku sampaikan malam ini adalah sebuah kiriman kisah dari Wawa aku yang namanya Nona dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Halo Nona. Nah sebenarnya Wak, ini bukan kisah Nona sendiri, cuman Nona ini berani jamin kalau kisah ini real karena yang ngalamin adalah omnya sendiri atau adiknya ibunya pada awal tahun 2000 lalu Wak. Kita sebut aja omnya si Nona ini dengan nama Om Dika ya. Nah aku ceritain sedikit latar belakang dari Om Dika ini. Jadi Om Dika ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Anak pertama di keluarga itu adalah mamanya Nona. Anak kedua adalah Om Dika dan sedangkan anak ketiga adalah tantenya Nona. Nah dibandingkan dengan kedua saudaranya ini Wak, di keluarga itu Om Dika ini yang paling sering mendapatkan perlakuan istimewa dari orang tuanya. Karena ya cuma dia kan anak laki-laki satu-satunya kan. Tapi Wak, walaupun dijadikan anak emas di keluarganya, Om Dika ini nggak jadi manja gitu loh dan nggak besar kepala juga. Justru dia ini dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati, suka bercanda, pekerja keras dan juga suka membantu orang-orang di sekitarnya. Ada satu kisah tentang kebaikan Om Dika yang tidak akan pernah dilupakan sama keluarganya Nona Wak. Jadi ceritanya di tahun 1994 mamanya Nona ini baru saja melahirkan seorang bayi perempuan. Lucu kali ya ini si Nona ini. Nah setelah melahirkan Wak, mamanya Nona ini sempat kerepotan karena harus ngurusin bayi sambil juga melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya ya kan. Bapaknya Nona nggak ada karena kan bapaknya Nona ini nggak setiap saat bisa membantu istrinya karena harus bekerja Wak. Apalagi pada saat itu posisinya mamanya Nona ini merantau ke kota Kupang yang berjarak cukup jauh dari kampung halamannya. Habis lahiran ngurusin anak sendirian tanpa bantuan orang tua, ngerantau pula kan pasti berat kali ya kan. Nah karena hal itulah Om Dika yang pada saat itu baru lulus SMP Wak, langsung berinisiatif tuh untuk mendatangi atau mengunjungi kakaknya. Nah setelah mendapatkan izin dari orang tuanya, Om Dika pun berangkat dari kampung halamannya ke Kupang dengan menaiki kendaraan umum. Nah baru aja Om Dika sampai di sana Wak, Om Dika langsung ngebantuin kakaknya untuk ngejagain Nona Wak. Bahkan nih Wak, yang nggak jarang Om Dika ini juga sering bantu-bantu beres-beres rumah, bantu masak dan melakukan beberapa pekerjaan lainnya. Mamanya Nona pun merasa sangat terbantu sekali dengan kehadirannya Om Dika di rumah tersebut. Nah setelah beberapa hari tinggal di rumah kakaknya Wak, ternyata Om Dika ini jadi betah. Dia pun minta izin Wak untuk tinggal lebih lama di sana. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, nggak terasa Om Dika ini udah tinggal bersama keluarganya si Nona ini selama lebih dari 1 tahun. Nggak sekolah Om Dika, nah di waktu itu baru tamat SMP. Om Dika ini juga masih agak galau gitu mau lanjutin SMA apa enggak Wak. Jadi dia ke skip 1 tahun lah gitu ceritanya ya kan. Nah barulah Wak di akhir tahun 1995 itu Om Dika mendapatkan kabar kalau bapaknya sakit gegara terjatuh dari atas pohon kelapa. Nah kejadian itu pun langsung mendorong Om Dika untuk balik lagi nih ke kampungnya kan. Om Dika pun ingin mengurus segala keperluan bapaknya hingga beliau akhirnya juga sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Nah balik kampung lagi nih kan, ke mana? Ke kampungnya. Waktu pun terus berlalu, tidak terasa 3 tahun kemudian Om Dika pun lulus dari SMA-nya. Setelah ke skip 1 tahun tuh kan Wak, dan ingin melanjutkan kuliahnya di Kupang tempat kakaknya tinggal. Nah ayah Om Dika ini sebenarnya agak berat gitu Wak, ngelepasin anak laki-laki satu-satunya untuk merantau Wak. Karena entah kenapa pada saat itu macam ada firasat buruk gitu loh dari bapaknya. Tapi gegara Om Dika ini bersikukuh mau pindah, akhirnya dengan berat hati Om Dika ini pun diizinkan oleh orang tuanya untuk merantau ke Kupang melanjutkan kuliahnya. Nah pada pagi hari keberangkatan itu Om Dika pun bangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat senang Wak. Hari itu adalah hari dimana dia akan merantau ke Kupang dan menjalani juga perkuliahan di sana. Om Dika mengemas barang-barangnya ke dalam sebuah kardus lalu diikatkan itu Wak di belakang sepeda motornya. Nah setelah persiapan selesai Om Dika pun langsung berpamitan ke orang tua, ke saudaranya, ke tetangga sekitar rumahnya, semualah pamit. Mereka pun melepas kepergian Om Dika untuk merantau dengan penuh rasa haru. Di mata orang-orang kampungnya Wak, Om Dika ini semacam pemuda harapan kampung gitulah. Karena kan memang jarang ada banyak kali anak muda di kampung sana yang melanjutkan pendidikan sampai kuliah gitu Wak. Dan tuh setelah berpamitan berangkatlah Om Dika ini ke Kupang. Sepanjang perjalanan ke Kupang itu Wak, entah kenapa Om Dika ini mengalami kendala berkali-kali itu loh. Kalian tahu motor yang dikendarai sama
sama Om Dika nih yang mengalami pecah ban sebanyak 7 kali di jalan, Wak. Betulan 7 kali bannya ini bocor, ah. Kalian bayangin aja lah itu seribet apa ya kan. Sehingga di sepanjang jalan Om Dika harus beberapa kali menuntun sepeda motornya untuk mencari tukang tambal ban. Singkat cerita, akhirnya Om Dika pun sampailah di rumah kakaknya sekitar jam 9 malam atau terlambat belasan jam dari waktu yang seharusnya. Wak, dari pagi berangkat tuh. Normalnya cuma butuh waktu sekitar 4 jam aja. Nah, dia dari kampung tuh ke Kupang. Tapi gegara ban bocor berkali-kali jadi molornya 12 jam. Ya Allah, kasihan ya. Dah, tapi yang jelas malam itu kakaknya Om Dika pun langsung menyambut kehadiran Om Dika dan juga menyiapkan sebuah kamar khusus untuk Om Dika ini beristirahat. Nah, beberapa minggu kemudian Om Dika pun mulailah menjalani proses perkuliahan di salah satu perguruan tinggi di Kupangnya. Om Dika juga mulai membuka jasa ojek untuk bisa membantu biaya kuliahnya dan menawarkan ke teman-teman kampusnya. Wak, kalau misalnya kalian butuh tumpangan mau diantarin kemana-mana, panggil aku ya, nanti kuantar. Kalian udah nggak usah khawatir lah soal biayanya. Harganya murah, aman lah pokoknya, gitu kata dia. Dan betul aja Wak, pada minggu pertama Om Dika udah mulai punya beberapa pelanggan gitu loh, yaitu teman-teman kampusnya sendiri. Pada saat itu Om Dika betul-betul ngerasa bahagia kali sama hidupnya, Wak. Kuliahnya lancar, kerjaan sampingan aku juga lancar lah pokok semuanya. Hingga pada suatu hari ada satu kejadian memilukan yang menimpa Om Dika, Wak. Masuk. Nah, jadi Wak, ceritanya pada suatu sore sepulang kuliah Om Dika ini nongkrong di kos-kosan kakak tingkatnya yang namanya Bang Ferry. Dalam ngobrol-ngobrol di sana, cerita-cerita, nyanyi-nyanyi lagi tuh nongkrong biasa. Nah, terus sekitar pukul 3 sore waktu setempat, Wak, mereka mendadak dikejutkan dengan suara ribut-ribut dari arah luar kosan. Nah, Bang Ferry yang punya kos ini pun langsung keluar kamar kosnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bang Ferry langsung nanyalakan ke tetangga kosnya, "Weh, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di sebelah sana?" katanya. "Itu tuh loh Bang, di kos sebelah katanya ada perempuan yang lagi sakit parah Bang," kata kawan kosnya. Nah, karena Bang Ferry penasaran, dia pun segera langsung pergi ke kos sebelah untuk mencari tahu nih informasi tersebut. Lumayan lama tuh Bang Ferry di situ sampai akhirnya di saat sudah menjelang maghrib baru Bang Ferry ini pulang lagi ke kamar kosnya. Di situ masih ada Om Dika tuh. Nah, pas Bang Ferry ini balik, Wak, dia tampak kebingungan gitu, macam orang lagi mikirin sesuatu lah pokoknya. Nah, Om Dika yang melihat perubahan ekspresi Bang Ferry pun langsung nanya, "Kenapa kok Bang? Ku tengok muka kok macam orang bingung," kata. Mendengar pertanyaan itu Bang Ferry cuma diem aja tuh, Wak. Nggak ada dijawab pertanyaan Om Dika tadi. Hingga beberapa menit kemudian Bang Ferry pun nanya, "Dika, aku boleh minta tolong sama kau tidak? Kau kan bisa ngegojek kan? Nah, sekarang aku butuh bantuan kau ini buat nganterin kawan aku pulang," kata Bang Ferry. "Kawan kau yang mana Bang, diantarin kemana? Jadi tadi kau diam kayak gitu karena mau nyuruh aku ngegojek?" "Iya Wak, sebenarnya aku mau minta tolong, tapi gimana pula nih ya? Gini loh, kondisi penumpangnya juga agak sulit Wak," kata Bang Ferry. "Nah, sulit kayak gimana ini Bang?" Nah, jadi di situ Wak, Bang Ferry cerita kalau ada perempuan di kosan sebelah yang lagi sakit dan mau diantarin pulang ke kampungnya. Tapi masalahnya kampung tempat tinggal si perempuan itu jauh kali dari kota Kupang. Dan Bang Ferry juga bilang kalau akses menuju ke kampungnya itu betul-betul tidak gampang karena harus melewati area hutan lebat, melalui jalanan yang rusak parah, ditambah lagi juga kampungnya cuma bisa diakses menggunakan sepeda motor, mobil atau kendaraan nggak bisa masuk sana. Om Dika pikir-pikir lah sebentar kan, terus dia langsung bilang, "Tapi gimana ya Bang, jauh kali rumahnya, mana udah malam pula." "Nah itu dia Dik, tapi macam mana? Nggak ada lagi yang bisa nganterin dia pulang. Mana dia di sini tinggal sendirian, kasihan kali aku liatnya." Mendengar penjelasannya Bang Ferry, entah kenapa Om Dika ini juga jadi ngerasa kasihan Wak sama perempuan itu. Akhirnya Om Dika ini pun berkata, "Oh ya udahlah, sini biar aku anterin." Dan selain karena kasihan Wak, Om Dika ini akhirnya bersedia karena ternyata kampung perempuan itu masih satu arah menuju ke kampung halamannya Om Dika. Jadi Om Dika mikirnya ya udahlah sekalian aja aku pulang nengok mama bapak aku gitu. Mendengar kesediaan dari Om Dika, Bang Ferry pun langsung lah mengajak Om Dika ke kosan sebelah nih, ya kan. Nah, rupanya waktu mereka ke sana Wak, di sana udah banyak kali orang yang kumpul. Om Dika pun langsung masuklah ke dalam kamar si perempuan itu dan melihat perempuan itu sudah dalam keadaan rapi, macam udah siap mau pergi gitulah Wak, tapi posisinya dia masih tertidur gitu ya. Diamati sekilas sama Om Dika kan, dan Om Dika mendapati perempuan itu lagi memakai masker kain Wak yang menutupi sebagian wajahnya. Nah, melihat penumpang yang sudah siap Wak, Om Dika pun langsung berkata, "Oh, ini yang lagi sakit. Sakit apa Kak?" Gak dijawab sama si kakak ini. Tiba-tiba malah ada seseorang ibu-ibu yang menjawab, "Oh, Mbak ini punya keterbatasan sejak lahir Dek," katanya. "Akhir-akhirnya dia sakit-sakitan, makanya ibu mau minta tolong adek buat nganterin dia ke rumahnya." "Oh iya bu, boleh. Cuma saya bingung gimana cara bawanya ini nanti di atas motor. Mbaknya bisa duduk kan?" Nah itu dia Dek.
mbaknya nggak bisa duduk tegak. Tapi dia nggak usah khawatir, nanti kami ikat aja dia biar dia nggak jatuh. Oh iyalah bu, nanti ikat ya katanya. Dah tidak lama kemudian si perempuan itu pun langsung dipapah keluar kamar oleh beberapa orang. Nah ibu yang tadi ngomong sama Bang Dika juga memakaikan sebuah kacamata hitam di wajah perempuan itu dipakai gitu kan. Melihat pemandangan itu Om Dika langsung nyeletuk, weh mantap kali kakak, anak gaul mau pulang kampung nih kata gitu Om Dika ketawa geli, semua orang yang ada di sana juga tertawa kecil lah gitu mendengar candaannya Om Dika. Dah Om Dika pun sudah bersiap di atas motornya sembari menunggu orang-orang yang lain itu, warga-warga di sana membantu perempuan itu naik di boncengan motornya. Mereka menyiapkan sebuah tali panjang yang digunakan untuk mengikat tubuh mbaknya itu di punggungnya Om Dika. Jadi posisinya mereka nempel gitu Wak ya. Udah diikat. Bisa kebayang lah ya. Nah pada saat lagi sibuk mengikat si perempuan ini, ibu-ibu tadi bilang lagi, Dek maaf ya mbaknya meluk adek, kan tangan si kakak itu kayak gini Wak, biar nggak terjatuh. Maaf ya Dek, tangannya meluk kayak gini biar posisinya tetap nyaman, kata si ibu ini. Oh iya bu, nggak apa-apa, yang penting mbak nyaman. Pokoknya malam itu Om Dika tetap bersemangat Wak mengantar penumpangnya ke tujuan tuh. Udah ada mau siap nih kan, sesaat sebelum pergi ada ibu-ibu lain yang nyeletuk, Dek kalau misalnya adek ngajak ngomong dan mbaknya nggak merespon jangan tersinggung ya Dek ya, soalnya mbak ini mohon maaf bisu sejak lahir Dek, kata si ibu-ibu itu. Oh alah ya bu, santai, saya berangkat ini dulu ya. Nah, baru aja mau ngegas motor Wak, datang lagi nih bapak-bapak menghampiri Om Dika sambil berterima kasih gegara Om Dika ini bersedia mengantarkan perempuan itu pulang. Terima kasih banyak Dek ya, terima kasih banyak kamu sudah mau mengantarkan perempuan ini. Pokoknya kalau sampai di sana udah kamu tenang aja. Saya udah ngabarin orang tua perempuan ini untuk menjamu kamu dengan baik. Enak ya? Wah, siap Pak, siap. Oh ya Pak, kalau boleh saya request nih Pak ya, nanti sekalian tolong siapin saya kopi panas, ubi rebus, sama sambal Pak. Oh cocok kali itu, saya baru datang perjalanan jauh ya kan, langsung dijamu makanan enak kayak gitu. Tolong Pak, itu aja yang saya siapkan. Saya siapkan salah. Yang disiapkan. Nah, mendengar celotehan Om Dika, bapak itu pun hanya tersenyum-senyum kecil aja Wak. Dan setelah memastikan semuanya siap, Om Dika pun langsung menyalakan motornya dan menembus kegelapan malam untuk mengantar penumpang yang diboncengnya. Dan setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam Wak, tibalah mereka berdua di area hutan yang cukup lebat oleh pepohonan. Baru beberapa meter aja memasuki hutan Wak, kaca spion bagian kiri motornya Bang Dika ini jatuh, prak gitu ya kan. Tapi karena badannya Bang Dika ini terikat sama penumpang yang duduk di belakangnya, Bang Dika kan bisa turun, ikut turun juga nanti si kakak ini ya kan. Akhirnya Bang Dika cuma gerutu pelan, ala udahlah kemarin aban motor aku bocor 7 kali, ini spion motor aku pula yang jadi korban katanya. Dah Bang Dika pun terus Wak melajukan motornya hingga sampai di tengah hutan nih. Nah semakin masuk ke dalam Wak, entah kenapa suasana hutan itu pun jadi makin aneh. Apalagi pada saat itu tidak ada seorang pun yang lewat di sana selain Om sama siapa ini si perempuan ini. Dan di tengah keheningan itu Om Dika dikejutkan oleh kehadiran burung gagak. 1, datang lagi. 2, lama-lama rame Wak yang terbang di atas kepalanya. Dan kalian tahu burung gagak ini bukan sekedar terbang biasa gitu loh Wak, melainkan berusaha mencakar Om Dika sama penumpangnya. Gak 1, 2 loh, banyak nyamperin mereka berdua tuh. Weh kalian mau apa? Kalian mau apa ini? Kalian pikir aku bangkai kah? Sana pergi gitu. Panik lah Om Dika. Pada saat itu Om Dika juga berusaha memastikan keadaan perempuan di belakang tuh baik-baik aja. Mbak nggak apa-apa kau kan Mbak? Gak apa-apa kan? Maaf ya Mbak, emang kurang ajar itu burung-burung gagak. Udah Mbak tenang aja, tenang, ada saya katanya. Pokoknya sepanjang jalan tuh Om Dika ini selalu berupaya buat ngajak ngomong si mbaknya ini Wak. Meskipun Om Dika tahu kalau mbak belakang ini gak bisa ngejawab celotehannya. Om Dika gak berhenti tuh, tetap digasnya aja tuh walaupun gagak-gagak tuh datang. Nah sambil terus jalan diam-diam Om Dika nengok nih ke spion kanan. Kanan. Dan betapa terkejutnya Om Dika Wak ketika mendapati burung gagak itu justru semakin banyak dan terbang mendekati mereka, nempel di gagak belakang ini. Om Dika tetap melajukan motornya lebih cepat untuk menghindari kejaran burung-burung gagak itu Wak. Ya, terus nggak lama kemudian Om Dika ngerasa bahwa motornya ini jadi lebih berat Wak, dan membuatnya agak sedikit oleng ke kiri, macam kena pecah ban lagi gitulah. Akhirnya Om Dika menepi sebentar dan menunduk ke sisi kiri untuk melihat kondisi ban motornya. Waktu diamati ternyata kondisi bannya baik-baik aja Wak, depan belakang nggak kempes sama sekali. Dah Om Dika pun melanjutkan kembali perjalanan. Nah di saat dia akan melajukan motornya ini Wak, tiba-tiba Om Dika dikejutkan dengan posisi tangan penumpangnya yang awalnya di sini terjatuh. Disentuhnya nih pahanya Om Dika. Jatuh tangan kakak nih. Mbak maaf ya Mbak, bikin kaget aja kok nih. Nggak, tadi aku berhenti gara-gara ini. Kupikir bannya bocor. Udah nggak apa-apa, ini tangannya saya naikin ke atas lagi ya supaya nggak jatuh ya. Diangkat lagi tangan. Nah ya gini lagi kan, dipeluk kan. Tanpa turun dari motor Om Dika pun juga sempat berusaha untuk memperbaiki tali dan posisi duduk si perempuan itu. Sampai sini Om Dika rasa udah kesal kali Wak. Udahlah jalanan tuh sepi, dikejar gagak, nggak ada juga orang yang bisa diajak ngobrol. Ikatan talinya longgar pula ya kan. Nah pas ikatannya udah kencang Wak, Om Dika pun lanjut mengendarai motor
motornya pelan-pelan, Mbak. Dari kejauhan masih terdengar suara burung gagak yang berusaha menggapai mereka berdua. Masih, Wak. Om Dika berusaha mengabaikan gangguan itu dengan bersenandung pelan sambil sesekali ngajak ngobrol penumpang yang ada di belakangnya itu ya kan. Dan alhamdulillahnya setelah 40 menit melewati hutan itu, mereka akhirnya sampai di sebuah area perkampungan, Wak. Tepat saat jam menunjukkan pukul 11 malam, tibalah mereka di sebuah kampung tujuan dari si perempuan ini. Terus dari kejauhan Om Dika ada kayak ngeliat macam lampu-lampu beserta dengan sebuah tenda yang terpasang di depan rumah salah satu warga. Nah waktu itu Om Dika mikir kalau sedang ada suatu acara di kampung itu. Apalagi beberapa warga juga terlihat berkerumun nih tepat di depan gapura si kampung itu. Dan Om Dika pun berhenti di depan keramaian tersebut sambil bertanya pada salah satu warga. "Permisi Bapak, saya mau nanya, rumah ini di mana Pak ya?" Om Dika ngeluarin secari kertas yang memang berisi alamat si perempuan ini. Dengan wajah yang serius si bapak ini langsung mengamati penumpang yang dia bawa sama si Om Dika, diikuti dengan suara tangisan histeris dari beberapa orang-orang yang berada di sekitarnya. Dengan suara berat si bapak ini berkata, "Oh ya, benar. Rumahnya ada di kampung ini. Dari tadi kami sudah nungguin kalian." Si bapak itu pun langsung mengelus-ngelus helm yang dipakai sama perempuan di belakang tadi sambil berkata, "Aduh anakku sayang, kamu sudah tiba di rumah. Ayo nak, bangun nak, bangun." Nah Om Dika nengok itu tercengok lah dia. Kenapa ini? Dan dari kejauhan Om Dika juga melihat ada beberapa pemuda yang menggotong sebuah dipan ke arahnya Om Dika. Dipan ranjang kayu biasa tuh kayak gitu. Om Dika pun langsung tanya, ini mbaknya mau diturunkan di atas dipan kah? Tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang merespon pertanyaan Om Dika ini. Mereka semuanya sibuk melepaskan ikatan tali perempuan itu dari pinggangnya Om Dika, Wak. Dikacangin Om Dika nih. Nah setelah ikatan tersebut terlepas, Wak, Om Dika tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang ternyata dia kenal, Wak. Nah pria ini ternyata senior di kampusnya Om Dika. Kita sebut aja lah namanya Bang Jeki ya. Dan Bang Jeki pun langsung merangkul pundaknya Om Dika dan mengajaknya ke sebuah rumah yang memang terletak di dalam kampung. "Dika, ikut aku yuk. Istirahatlah kau dulu. Pasti kau capek kali kan habis perjalanan jauh." Dan Om Dika pun mengikuti seniornya sembari berkata, "Bang, ini ada apa ini Bang? Kok rame-rame di sini?" "Udah nanti aja aku ceritain, sekarang kau minum kopi dulu sama makan ubi rebus ya kan? Kan itu sesuai permintaanmu." Dari situlah Om Dika seketika langsung melupakan kejadian yang barusan dia alami dan fokus melahap hidangan yang memang disuguhkan, Wak. Nah selesai makan, Om Dika pun kembali menanyakan apa yang sedang terjadi di kampung itu. Tapi Bang Jeki cuman ya tersenyum kecil aja, Wak. Dan Bang Jeki malah nanya balik, coba kau ceritakan dulu gimana perjalanan kau ke sini. Aman-aman saja kah? Nah mendengar pertanyaan itu Om Dika pun langsung Wak menceritakan semua keanehan yang dia alami ketika melewati area hutan. "Spion aku jatuh, Wak, tiba-tiba datang lagi gagak, tiba-tiba berat." Pokoknya semua lah, Wak, diceritain sama siapa? Om Dika. Nah selesai Om Dika bercerita, Bang Jeki cuma ngerespon dengan berkata, "Oh kayak gitu ceritanya, Wak. Ya udahlah, sekarang kau istirahat dulu aja ya. Kau nginap di sini ya," kata Bang Jeki. "Wah kalau nginap aku nggak bisa Bang, aku mau lanjut balik aja lah ke rumah, kebetulan juga udah dekat sama kampungku." "Bentar, jangan kau pergi dulu. Keluarga perempuan yang kau antarkan tadi pengen kali ketemu sama kau, katanya mereka mau berterima kasih. Udahlah kau nginap aja di sini dulu." Om Dika cuma terdiam sebentar sebelum akhirnya mengiyakan permintaan tersebut, Wak. Nah habis itu Om Dika melihat sekeliling, sedikit ngerasa heran juga, Wak, karena ternyata rumah yang ditempati sama Bang Dika ini sepi, nggak ada orang. Terus dia nanya lagi lah ke Bang Jeki kan, "Ini rumah siapa Bang? Abang tidur di sini juga kan?" "Oh ini rumah saudaraku. Malam ini aku nggak tidur dek. Soalnya Abang harus ngejaga sesuatu," kata si Bang Jeki. "Oh iyalah." Mengangguk-ngangguk aja, Wak, Om Dika setelah itu. Nah gak lama kemudian Bang Jeki pun mengantarkan Om Dika untuk beristirahat di salah satu kamar yang memang sudah disediakan. Nah pas udah di dalam kamar, Wak, Om Dika ini mencoba untuk memejamkan matanya gitu kan, mau tidur. Tapi entah kenapa di malam itu mungkin Om Dika nih jadi kayak gelisah gitu loh, Wak. Samar-samar Om Dika mendengar suara tangisan beberapa orang yang sepertinya berasal dari rumah sebelah. Karena gak bisa tidur, Om Dika pun beberapa kali minum air hangat ini untuk menenangkan diri. Meskipun udah berusaha untuk memejamkan mata, Wak, Om Dika tetap tidak bisa tidur hingga waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Sampai jam 5 pagi tuh, Wak, suara tangisan yang di sebelah tuh makin keras yang ada. Nggak berhenti-berhenti orang nangis di sebelah rumah tuh. Nah di momen ini Om Dika sudah mulai mencium adanya sebuah ketidakberesan.
Ya, kecurigaan Om Dika ini semakin besar di saat dia mendengar suara seorang wanita yang berteriak kencang mengatakan, "Anakku, sayangku, aku minta maaf. Waktu pulang dari rumah sakit kami tidak langsung membawamu ke sini. Sekarang kami menyesal, tapi penyesalan udah gak ada gunanya sekarang. Maafkan kami, anakku." Tiba-tiba dengar suara kayak gitu. Nah, gegara itu Om Dika pun langsung berjalan keluar dari kamarnya untuk mencari sumber suara. Nah, baru sampai di teras rumah, Om Dika melihat ada banyak sekali warga berkerumun di samping rumah tempat Om Dika itu menginap. Karena penasaran, Om Dika pun langsunglah masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari tahu. Tapi pada saat memasuki ruang tamu, Om Dika melihat ada beberapa anak perempuan sedang duduk sambil menggunting-gunting bunga yang sangat familiar kali sama Om Dika bunganya ini. Dan kalian tahu, detik itu pula Om Dika menyadari bahwa bunga-bunga tersebut identik dengan bunga untuk prosesi pemakaman jenazah. Kok ada bunga itu? Siapa yang meninggal? Kenapa ini? Nah, di tengah rasa kagetnya itu, Bang Jeki tiba-tiba muncul di depannya Om Dika. Dengan gemetar Om Dika langsung nanya ke Bang Jeki, "Woi, kembang makam itu tuh untuk apa? Siapa yang meninggal?" Dengan wajah yang tegang, Bang Jeki pun langsung merangkul Om Dika dan berkata, "Dika, aku kasih tahu kau sesuatu tapi kau jangan kaget ya. Perempuan yang kau antarkan semalam itu akan kami makamkan siang nanti," kata Bang Jeki, Wak. Dengar itu Om Dika terdiam. Dia terdiam, gak bisa bereaksi apapun, Wak. Dan sedetik kemudian dengan tatapan kosong Om Dika langsung mengelus dadanya yang tiba-tiba terasa sakit. Dengan suara lirih Om Dika berkata, "Bentar loh. Bentar. Perempuan yang aku antar semalam, dia bukan disabilitas. Hah? Dia ternyata sudah meninggal." Sebelum pertanyaan itu dijawab sama Bang Jeki, Om Dika langsung terjatuh ke lantai dan tubuhnya langsung kejang-kejang hebat, Wak. Dengan kondisi tergeletak, Om Dika pun terus mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan keringat dingin. Nah, melihat keadaan itu, semua orang yang ada di situ langsung panik, Wak. Bang Jeki langsung mengajak salah satu pemuda untuk membawa Om Dika ini ke puskesmas terdekat menggunakan sepeda motor bonceng 3, Om Dika di tengah ya kan. Nah, sesampai di puskesmas ternyata tidak ada satupun dokter ataupun perawat yang standby. Cuman ada satpam yang berjaga di pintu masuk. Satpam itu pun bilang, "Pak, kalau jam segini dokter belum datang, Pak. Coba kalian bawa aja kawannya ke rumah sakit," kata si security ini kan. Betul, Wak, tanpa berlama-lama mereka pun langsung tancap gas membawa Om Dika ke rumah sakit terdekat agar segera mendapatkan pertolongan. Setibanya di rumah sakit, Om Dika pun langsung dibawa ke IGD untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tapi, Wak, sayangnya, aduh aku sedih kali mau ceritain bagian sini. Sayangnya Om Dika dinyatakan sudah meninggal dunia pada saat di perjalanan menuju ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau penyebab Om Dika ini meninggal adalah karena penyumbatan pembuluh darah di jantungnya. Hal itu terjadi karena apa? Karena Om Dika mengalami syok berat setelah mendengar kalau penumpang yang dibawanya semalam adalah jenazah. Om Dika ini sama sekali tidak menyangka kalau penumpang yang dibawa di belakang tuh udah meninggal dunia, jenazah yang dia bawa. Astagfirullah. Dan dari rangkaian cerita perjalanan yang dialami sama Om Dika itu yang didapat sama Nona Wawa kita ini, dia dapat dari siapa? Dari Bang Jeki. Karena kan waktu nyampe Om Dika ini langsung menceritakan apa yang dia alami ke Bang Jeki. Bang Jeki juga nanya kan, nah itulah, Wak. Asal mula dari mana Nona dan keluarga Nona ini tahu apa yang dialami sama Bang Dika, Om Dika nih. Sampai sini juga kalian pasti ada yang bertanya-tanya, kok bisa Om Dika ini nggak tahu kalau penumpang yang dibawa udah meninggal lah dia. Nah, jadi ternyata nih, Wak, waktu itu Bang Ferry, kawan kampusnya Om Dika tempat dia nongkrong terakhir kali itu, baik Bang Ferry maupun warga di sekitar kosan perempuan itu ternyata terpaksa berbohong, Wak, karena nggak ada yang bisa nganterin jenazah ini balik ke rumah selain Om Dika. Kan karena cuma Om Dika aja nggak tahu kalau itu jenazah kan, Wak. Dia kan tamu yang datang ke kosan itu. Dan seperti yang aku bilang tadi, akses menuju ke kampung Simbaknya ini juga nggak gampang kan. Cuma bisa dilalui sama motor. Waktu itu yang ada motor dan kemungkinan akan mau membantu si perempuan ini cuma Bang Dika lah yang ditunjuk. Dan karena alasan itu, Wak, mereka akhirnya membuat skenario seolah-olah perempuan itu sedang mengalami disabilitas. Nah, terus sebenarnya siapa nih perempuan ini? Nah, jadi ternyata perempuan ini adalah kakak dari salah satu penghuni kos yang memang tinggal di sebelah kosnya Bang Ferry, Wak. Si perempuan ini baru saja selesai berobat di salah satu rumah sakit yang ada di Kupang. Dan keluarga si perempuan ini menitipkan si Mbak itu di kosan adeknya karena dia harus menjalani check up lagi. Kalau nanti Mbaknya balik kampung dulu habis itu ke rumah sakit lagi, nanti susah aksesnya bolak-balik. Makanya itulah si Mbak ini disuruh tinggal sementara di kosan tersebut sampai beberapa saat kemudian ternyata dia ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kayak gitu.
Balik lagi ke kisah Om, jadi singkat cerita pagi itu setelah dinyatakan meninggal dunia, Om Dika pun langsung dibawa pulang ke kampung halamannya yang memang dekat dari situ untuk dimakamkan. Seluruh keluarga besar Om Dika termasuk orang tuanya merasa sangat-sangat terpukul dengan meninggalnya Om Dika, Wak. Bahkan kata Nona nih ya, bapaknya Om Dika atau kakeknya sampai ngalamin stroke nggak lama setelah kejadian Om Dika ini meninggal. Tapi meskipun begitu terpukul, pihak keluarga dengan berbesar hati merelakan kepergian Om Dika dan memaafkan semua pihak yang terlibat dalam cerita ini, kata Nona kayak gitu. Alhamdulillah. Oke Wak, jadi itu tadi cerita dari omnya Nona atau Om Dika. Seperti aku bilang tadi Wak, walaupun kejadian ini berlangsung pada saat Nona masih kecil, Nona mendengar kisah ini langsung dari mama dan juga neneknya serta dari Bang Jeki tadi. Dan makanya Nona bisa membagikan kisah ini ke kalian semua untuk mengenang kebaikan Om Dika yang selalu membantu orang lain meskipun pada akhirnya harus kehilangan nyawanya sendiri. Pesan penting yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah kalau mau meminta bantuan ke orang lain, alangkah baiknya mengatakan keadaan yang sejujurnya Wak ya. Jangan pernah berbohong demi keuntungan sepihak. Kita doakan sama-sama semoga Om Dika tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.